Hari ini masyarakat dalam hal ini mereka menyebarkan isu dan membenarkan isu itu kaget bahwa 1,3 disalurkan ke penerima manfaat kegiatan bencana alam di Nusa Tenggara Timur NTT. Bahkan ditambahkan oleh Densu sebagai peduli kemanusiaan, saya menganggap dia peduli kemanusiaan. 400 juta, jadi totalnya adalah 1,7 miliar dibagikan ke sana. Dan kita sama-sama lihat ada 8.000 penerima manfaat dan 8.000 begitu sukacita mereka di situ. Ya, dan hari ini kan saya tidak mau lagi bahas soal Agus tadi. Selamat siang teman-teman, kembali lagi kita bertemu pada siang yang indah ini. Saat ini saya berada di suatu tempat yang indah. Kembali kita membahas tentang kisruhnya kasus donasi, di mana Agus Salim saat ini masih sedang dalam proses pemeriksaan sebagai saksi terhadap sebuah laporannya bahwa pengalihan donasi dialihkan ke NTT. Sebagaimana saya utarakan kemarin teman-teman, bahwa pelaporan Agus Salim pada saat ini secara unsur pidana yang telah disampaikan ataupun yang telah dilaporkan sebagaimana unsur pidana penggelapan saat ini masih belum memenuhi unsur. Sebagaimana juga yang beredar informasi bahwa pihak penyidik mengatakan ini informasi apakah valid atau tidak, bahwa belum memenuhi unsur. Artinya bahwa saat ini ketika donasi tersebut masih dalam perjalanan, masih dalam sebuah genggaman ataupun pertanggungjawaban yayasan, itu tidak bisa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan. Alhasil pada saat ini persengketaan yang sedang terjadi dalam persidangan di mana para donatur sedang mengajukan gugatan dalam sengketa tersebut untuk menentukan atau mengambil alih ataupun mengalihkan donasi tersebut sebagaimana yang mereka tujuankan. Namun ketika saat ini Agus Salim masih berdalih untuk penggelapan, artinya bahwa kita dapat menarik sebuah kesimpulan Agus Salim hanya melakukan pembelaan terhadap diri sendiri untuk berupaya menguasai ataupun untuk berupaya untuk memiliki uang donasi tersebut 100%. Secara hukum dalam pelaporan bahwa setiap laporan minimal alat bukti, itu alat bukti bukan barang bukti. Teman-temanku, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Agus Salim dan juga kuasa hukumnya, bagaimana serta-merta yang sedang dilakukan pemeriksaan saat ini hanya merupakan bukti transaksi bagaimana penyaluran uang tersebut. Saat ini secara hukum bahwa transaksi yang dilakukan oleh siapa saja apabila masih belum keluarnya suatu keputusan pihak yang berwenang ataupun suatu putusan ahli, dalam hal ini adalah keputusan pejabat Bank Negara Republik Indonesia bahwa sah tidaknya sebuah pengalihan tersebut yang disumberkan ke beberapa rekening, baru itu menjadi sebuah alat bukti. Sedangkan saat ini hanya merupakan petunjuk saja. Agus Salim mengatakan bahwa itu adalah miliknya karena telah disumbangkan. Sedangkan versi dari para donatur bahwa ini uang yang telah mereka sumbangkan sebelumnya untuk penyembuhan matanya secara sah karena adanya dugaan bahwa Agus Salim telah menyalahgunakan aturan tersebut sebagaimana dia menggunakan uang tersebut sebagai untuk menyicil rumah saudaranya dan juga sebagai pembelanjaan ataupun untuk menggunakan sebagaimana yang telah kita dengarkan di beberapa informasi. Artinya bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa donasi saat ini tidak bisa menjadi dasar pengaduan Agus Salim. Satu hal yang harus kita tahu teman-teman, bahwa donasi saat ini telah dialihkan ke NTT sebagaimana telah disampaikan oleh kuasa hukum atau mantan kuasa hukum Novi, yang dimana uang 1,3 miliar telah dialihkan ke NTT ditambah uang pribadi Denny Sumarko menambahkan 400 juta rupiah. Artinya bahwa selain dari hal itu menunjukkan bahwa solidaritas kemanusiaan, rasa untuk menolong sesama, untuk memanfaatkan, untuk juga dimanfaatkan sebagaimana banyak orang membutuhkan bantuan dana sosial, merupakan hal yang sangat luar biasa ataupun hal kebaikan yang harus ditabur. Secara moralitas bahwa perbuatan Denny Sumarko yang juga menyumbangkan bukan hanya dari sebuah donasi tersebut adalah perbuatan yang baik dan juga dapat ditiru. Seharusnya juga Menteri Sosial dapat memberikan sumbangsihnya, dapat memberikan apresiasi kepada Denny Sumarko karena dia menggunakan uang pribadinya bukan untuk
berdasar pada donasi dari negara ataupun menteri sosial. Teman-temanku, kembali saya katakan bahwa Agus Salim memang hanya asal main lapor saja tanpa bukti yang akurat. Kalau kita melihat peristiwa bagaimana juga gagasan-gagasan yang dibangun oleh kuasa hukum Agus saat ini, saya mengatakan adalah itu hanya pembenaran terhadap sebuah peristiwa agar dapat dibenarkan. Tetapi secara hukum terhadap sebuah pembenaran belum ada materialnya yang dapat membuktikan pembenaran itu tidak dapat dikategorikan menjadi sebuah kebenaran. Saat ini kuasa hukum Agus Salim berkata bahwa pihak Novi lah yang sengaja mendilema dari kasus ini. Sedangkan pada hari-hari sebelumnya beberapa kali Novi juga melakukan tahapan-tahapan untuk mediasi, untuk melakukan upaya perdamaian kekeluargaan. Bahkan 2 kali telah gagal. Walaupun pada akhirnya Pak Brian ataupun kuasa hukum Novi keluar sebagai kuasa hukum, tapi itu bukan merupakan suatu hal yang menentukan ataupun hal yang menjadi parameter orang bahwa tidak baik ataupun tidak benar perbuatan Novi. Semua kuasa hukum, setiap pengacara apabila kalau memang tidak ada ketidakcocokan maka dapat diputus hubungan hukum. Siapa yang dapat memutus hubungan hukum? Antara pemberi dan penerima. Hanya saja ketika penerima kuasa tidak mempunyai dasar, ketika dia belum memenuhi kewajibannya sebagai untuk pembela pemberi kuasa, itu tidak dapat juga dibenarkan. Ketika pemberi kuasa yang memutuskan walaupun tanpa dasar, ketika dia melihat belum ada upaya hukum yang maksimal terhadap sebuah kuasanya yang diberikan kepada penerima kuasa, maka dia dapat berhak untuk memutuskan surat kuasa tersebut. Teman-temanku, apa yang inti yang saya ceritakan dalam peristiwa ini, bahwa kasus donasi saat ini adalah menjadi polemik internasional dan menjadi sebuah tolak ukur orang luar negeri kepada kita bangsa Indonesia. Bahkan para lembaga-lembaga tertinggi di negara Republik Indonesia ini seakan hanya melihat dan mendengar tetapi tidak dapat menyelesaikan perkara ini. Sedangkan polemik ini telah diketahui oleh publik seluruh masyarakat Indonesia, hampir seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi apa pergerakan dari pihak-pihak lembaga, dimulai dari lembaga legislatif bahkan yudikatif dan juga penegakan hukum? Apakah mereka ada upaya penyelesaian? Sedangkan ini kasus secuil doang, kasus yang tidak terlalu berat, hanya kesalahpahaman dari awal. Lalu apa yang telah dilakukan oleh pejabat untuk kasus ini? Sampai saat ini belum ada. Apalagi anggota DPR yang hanya duduk di kursi yang menikmati AC, dinginnya hawa AC, belum juga melakukan upaya-upaya untuk menjadi mediator dalam penyelesaian perkara ini. Seharusnya pihak pemerintahan, baik Menteri Sosial, oke, kita apresiasi Menteri Sosial kemarin dia sempat melakukan mediasi terhadap Denny Sumarko dan juga Farhad Abbas. Itu telah terselesaikan antara kedua belah pihak. Sekarang ini apakah Menteri Sosial juga sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini antara Agus dan Novi dan juga Ketua Yayasan Baru Geri karena ada pelaporan? Apakah harus mengacu pada pelaporan pidana? Apakah harus mengacu untuk nanti ada dipidana atau adanya terpidana dalam kasus ini, baru pihak-pihak pejabat-pejabat publik turun tangan untuk menyelesaikan? Tentu itu tidak manusiawi dan juga tidak dapat dibenarkan secara moralitas kemanusiaan. Teman-temanku, inilah yang saya sampaikan pada peristiwa ini. Mudah-mudahan kasus ini dapat diselesaikan dan juga pelaporan Agus Salim sebagaimana yang saya utarakan tidak memenuhi unsur. Namun kembali lagi, bagaimana pihak penyidik melakukan penyelidikan dan juga menetapkan sebuah laporan Agus ini apakah dalam memenuhi unsur atau tidak, dan saat ini belum memenuhi unsur. Terima kasih teman-temanku, jangan lupa di subscribe. Thanks.